Dulu kalau kamu kangen sama keluarga di kota lain, satu-satunya cara cuma kirim surat. Nunggu jawabannya bisa berminggu-minggu. Sampai tahun 1876, seorang penemu bernama Alexander Graham Bell mengubah semuanya dengan satu alat kecil. Suara manusia bisa melompati jarak jauh dalam hitungan detik. Inilah kisah awal mula telepon ditemukan. Telepon modern lahir tahun 1667. Seorang ilmuwan bernama Robert Hooke melakukan percobaan sederhana. Ia menggunakan kawat untuk menyalurkan getaran suara semacam telepon benang yang mungkin pernah kita mainkan waktu kecil. Meskipun sangat sederhana, ide ini menjadi cikal bakal perkembangan telekomunikasi. Lalu pada abad ke-19, berbagai ilmuwan melakukan percobaan untuk mengirim suara melalui listrik. Percobaan ini membuka jalan bagi lahirnya telepon yang sesungguhnya. Tahun 1876 menjadi tonggak sejarah penting. Alexander Graham Bell, seorang penemu asal Skotlandia yang tinggal di Amerika Serikat, berhasil menciptakan telepon pertama yang dapat mengubah suara manusia menjadi sinyal listrik dan mengirimkan melalui kabel. Pada 10 Maret 1876, untuk pertama kalinya Bell berhasil melakukan percakapan jarak jauh dengan asistennya, Thomas Watson. Kalimat yang ia ucapkan sangat terkenal. "Mr. Watson, come here, I wanna see you." Inilah awal mulai revolusi mulai menggunakan alat ini. Meskipun awalnya hanya kalangan tertentu yang mampu membelinya. Bentuk telepon pada masa itu sangat sederhana. Sebuah kotak kayu dengan corong besar untuk berbicara, serta kabel panjang yang langsung tersambung ke lawan bicara. Tentu saja jumlah pengguna masih terbatas karena jaringan telepon baru mulai dibangun di kota-kota besar. Meski demikian, penemuan ini membuka harapan baru bahwa komunikasi jarak jauh bisa dilakukan secara instan. Telepon masih pada awal abad ke-20, sambungan telepon masih menggunakan operator. Artinya, ketika seseorang ingin menelpon, mereka harus terlebih dahulu berbicara dengan seorang operator. Biasanya perempuan yang bertugas menyambungkan kabel ke jaringan tujuan. Bayangkan, sebelum berbicara dengan keluarga atau kerabat, kamu harus menunggu operator menyambungkan panggilan secara manual. Sering terjadi salah sambung dan bukan hal aneh jika percakapan bisa terdengar. Namun di masanya, sistem ini adalah kemajuan besar yang membuat masyarakat semakin akrab dengan telepon. Meski abad pertengahan abad 20, telepon putar mulai populer. Ciri khasnya adalah tombol berbentuk lingkaran dengan angka 1-9 yang harus diputar setiap kali. Menghubungi seseorang dengan telepon putar memerlukan kesabaran karena memutar angka satu persatu memakan waktu. Namun alat ini menjadi simbol modernitas dan mulai banyak dimiliki rumah tangga serta kantor. Selain telepon rumah, telepon umum juga menjadi sarana penting pada masa itu. Telepon umum biasanya ditempatkan di jalan-jalan, terminal, atau publik. Secara penggunaannya sederhana. Masukkan koin, angkat gagang, lalu tekan nomor tujuan. Telepon umum sangat membantu masyarakat, bisa sangat panjang, dan jika koin habis di tengah percakapan penting, sambungannya akan langsung terputus. Meski merepotkan, telepon umum pernah jadi jembatan komunikasi yang vital. Di Indonesia, era 1980 hingga awal 2000-an ditandai dengan hadirnya wartel. Singkatan dari warung telekomunikasi. Wartel adalah tempat yang menyediakan
bahkan bilik-bilik telepon lengkap dengan meteran. Bagi banyak orang, wortel adalah salah satu cara untuk terhubung pada keluarga jauh, terutama di kota atau luar negeri. Pengalaman menggunakan wortel sangat kelas. Masuk ke bilik, mengangkat telepon, lalu melihat jarum meteran biaya yang bergerak cepat seiring lamanya percakapan. Kadang orang berbicara terlalu lama hingga biaya membengkak. Dan menariknya, wortel tidak bisa berfungsi untuk komunikasi, tapi juga menjadi tempat sosial. Banyak orang bertemu, mengobrol sambil menunggu giliran, bahkan ada yang iseng mencoba mendengar percakapan orang lain. Dari luar bilik, wortel menjadi bagian yang tak terlupakan dari sejarah komunikasi di Indonesia. Sebelumnya, akhirnya diganti oleh telepon seluler. Ponsel pertama kali muncul pada awal 1980-an, namun ukurannya sangat besar, berat hampir 1 kilo dan baterainya cepat habis. Harga ponsel pun sangat mahal, sehingga hanya kalangan tertentu yang bisa memilikinya. Meski begitu, keberadaan ponsel mengubah cara pandang masyarakat terhadap komunikasi. Untuk pertama kalinya seseorang bisa melakukan panggilan tanpa harus terikat dengan kabel. Memasuki era 1990-an hingga 2000-an, ponsel menjadi semakin populer. Merek seperti Nokia sangat mendominasi dengan fitur SMS yang membuat komunikasi menjadi lebih hemat dan praktis. Nada dering Nokia bahkan jadi salah satu bunyi paling terkenal di dunia. Selain itu, ponsel lipat juga menjadi tren, bentuknya yang ringkas dengan bunyi khas ketika dibuka dan ditutup, membuat banyak orang merasa keren saat menggunakannya. Era ini juga menjadi masa ketika ponsel benar-benar merakyat. Tahun 2017 menjadi titik balik besar dalam sejarah telepon. Ketika Apple meluncurkan iPhone pertama, telepon bukan lagi sekadar alat komunikasi suara, tetapi berubah menjadi komputer mini di genggaman. Telepon telah menjadi saksi perubahan gaya hidup manusia dulu. Untuk berbicara dengan keluarga jauh, kita harus menunggu lama dan mengeluarkan biaya besar. Kini dalam hitungan detik kita bisa terhubung dengan siapapun di seluruh dunia. Bahkan dengan video. Sejarah telepon bukan hanya tentang alat komunikasi, tetapi juga tentang bagaimana manusia selalu berusaha mencari cara untuk lebih dekat satu sama lain.